Shalom, God's Beloved. Berjumpa lagi dalam channel Suara Sangkakala Malang ini dalam program Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan sharing tentang satu perbedaan tetapi kelihatan sama. Sudah jelas beda tetapi banyak yang mau melakukannya itu seperti sama, yaitu tentang nubuat dan motivator. Saya membaca firman Tuhan terlebih dahulu dalam 1 Korintus 9 ayat 26-27. Jadi aku berlari bukan tanpa tujuan. Ya, 1 Korintus 9 ayat 26-27. Aku berlari bukan tanpa tujuan dan aku tidak meninju sembarangan seperti memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan sampai setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dianggap tidak layak menerima hadiah. Rasul Paulus diberi hikmat pewahyuan tentang pribadi seseorang yang profesional, yaitu berlari bukan tanpa tujuan, meninju bukan sembarang memukul angin. Tetapi seorang profesional itu dia punya tujuan dan tidak sembarangan bergerak maju. Nah, lalu dia berkata bahwa dia melatih tubuhnya dan menguasainya agar jangan sampai setelah berkhotbah dirinya sendiri tidak dianggap tidak layak menerima hadiah. Jadi betul-betul ini adalah sebuah profesional. Di gereja juga membutuhkan profesional. Nah, ketika di gereja seseorang itu sekedar saja menyampaikan firman, itu banyak jemaat yang tidak mengerti bahwa mereka apakah meninju seperti memukul angin atau berlari apakah sudah dengan tujuan. Nah, ada perbedaan antara bernubuat. Nubuat itu kan berasal dari kata nabi, prophetess, yang artinya orang yang menyampaikan pesan firman Tuhan. Itu nubuat. Orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, sementara motivator itu kan dalam konteks gereja, dia adalah bukan sekedar memberi semangat secara manusiawi, tetapi lebih ke arah penguatan rohani dan dorongan untuk hidup dan kebenaran. Nah, namun sebetulnya bagus ada motivator di gereja karena dia memiliki karunia, yaitu sebagai membangun iman, mendorong, ya, dia menguatkan secara rohani agar orang hidup secara hidup dalam kebenaran. Apa hubungannya sekarang nubuat dengan motivator? Nubuat itu pernyataan atau pesan yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk membangun, menasehati dan menghibur jemaat. Itu nubuat. Jadi pernyataan pesan yang diilhamkan Roh Kudus untuk disampaikan kepada jemaat. Nah, namun motivator itu kan sebagai secara positif sebetulnya sebagai seseorang yang memiliki karunia menasehati, menguatkan. Jadi exhortation gitu. Itu seorang motivator. Tujuan di dalam gereja kalau seorang yang bernubuat atau menyampaikan pesan Tuhan itu membangun iman jemaat. Harusnya membangun iman jemaat. Kalau dia seorang yang penyampai firman, memberi arah rohani dan peneguhan kepada tubuh Kristus. Juga mengoreksi atau memperingatkan secara profetik dari Tuhan. Membangun, memberikan arah, dan juga memperingatkan secara profetik. Tapi kalau seorang motivator dalam gereja itu mendorong agar jemaat tetap setia
dan bersemangat dalam iman. Jadi gini, perbedaannya ya sebetulnya. Nubuat dengan motivator itu saling melengkapi. Nubuat itu dapatkan pesan dari Tuhan, lalu disampaikan untuk membangun jemaat. Membangun jemaat. Nah, ketika membangun jemaat, lalu diteruskan oleh motivator. Motivator ini mendorong jemaat agar setia dan semangat dalam iman. Jadi sebetulnya seorang penyampai firman, nubuat, penyampai pesan Tuhan, itu dengan motivator itu saling melengkapi. Namun bila ada satu contoh, bila dia panggilannya adalah motivator, yaitu mendorong jemaat agar setia, semangat dalam iman, tapi kemudian mencoba mencari suara Tuhan dan tidak didapatkan, lalu menyampaikan kepada jemaat dan berkata ini suara Tuhan, maka dia sudah keluar dari jalur panggilannya sebagai seorang motivator atau orang yang memberi semangat di dalam kepada jemaat. Lagi, itu yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan seorang penyampai firman atau seorang yang memberi nubuatan itu kan membangun, dapat suara Tuhan, dia membangun imannya cuma dibangun. Lalu berikutnya, kalau motivator itu dia mendorong jemaat agar setia. Setelah dibangun, setia, semangat. Yang kedua, kalau nubuat itu orang itu memberi arah rohani dan peneguhan kepada tubuh Kristus. Diberi arah, kamu harus mestinya begini loh, sebagai anak-anak Tuhan itu begini. Nah, tapi kalau motivator kemudian meneruskan, dia apa? Menghibur orang yang sedang lemah atau patah semangat. Yang ketiga, seorang yang menyampaikan firman nubuat itu memperingatkan secara profetik. Tuhan berkata, kamu harus mengampuni loh. Nah, itu orang yang menyampaikan firman nubuatan. Tapi kalau motivator itu dia membantu jemaat untuk tidak menyerah. Jangan menyerah. Yang satu begini, kamu harus ngampuni loh. Apa yang nggak bisa, aku nggak kuat. Nah, motivator itu, ayo kamu bisa, jangan menyerah dalam pergumulan hidup ini, jangan menyerah. Sebetulnya adalah dua sisi yang saling memperlengkapi, baik nubuat ataupun motivator. Nah, sayangnya kita harus mengetahui bahwa nubuat itu tidak selalu berisi ramalan masa depan, tetapi juga bisa berupa teguran, peringatan, petunjuk Tuhan. Itu nubuat. Nah, motivator itu mendorong untuk orang itu lebih bersemangat, tidak pantang menyerah. Karena motivator itu ada ayatnya di sini. Saya membaca di 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Perhatikanlah supaya tidak ada seorang pun yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, yang berkata begini itu panggilan seorang motivator harusnya. Tetapi lakukanlah apa yang baik seorang kepada yang lain. Itu ayat 15. Itu ayat yang 15. Jadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Diberi teguran. Nah, ayat 14-nya begini, 1 Tesalonika 5:14. Saudara-saudaraku, kami meminta supaya kamu menegur mereka yang tidak mau bekerja. Ini tugasnya motivator. Yang tidak mau bekerja ditegur. Ayo kamu kerjalah. Ya, betul, Tuhan memberkati. Seorang penyampai firman nubuat itu begini. Saudara itu adalah orang yang diberkati. Nah, itu nubuat. Kalau motivator itu terusannya berkata, kamu harus kerja. Kan kamu katanya diberkati. Itu motivator. Menghibur mereka yang putus asa, membantu mereka yang lemah, dan bersabarlah terhadap semua orang. Seorang yang menyampaikan firman nubuat dengan motivator itu kerjasama, saling melengkapi. Nah, cuman kadang-kadang motivator itu keluar dari jalurnya adalah dia berusaha menyampaikan suara Tuhan sendiri.
Lalu jadilah orang menjadi termotivasi hanya secara jasmani. Jemaat jadi termotivasi secara jasmani, tetapi tidak ada spirit, kuasa Roh Kudus yang membuat dia terbangun, terdorong. Yesus itu menempatkan murid-muridnya, memanggil murid-muridnya dengan panggilannya masing-masing. Petrus, batu karang, soko guru, lalu Yohanes juga memberitakan tentang kasih, juga memberitakan tentang dipercaya tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, Yesus juga memanage murid-muridnya. Nah, maka dari itu harusnya kedua hal ini penting, kedua baik nubuat, penyampai firman maupun motivator. Nubuat membawa suara Tuhan, motivator menjaga semangat dan keteguhan iman. Harus diseimbangkan dengan diuji dengan firman. Tidak semua motivator itu nabi, dan tidak semua nabi itu motivator. Tidak semua penyampai firman itu motivator, tidak semua motivator itu penyampai firman. Ini saling melengkapi. Jadi seharusnya kalau sumber daripada pemberita firman itu Roh Kudus, inspirasi ilahi. Tapi kalau sumber daripada motivator itu berdasarkan hikmat dan firman, ini bedanya. Kalau sumbernya Roh Kudus itu penyampai firman nubuat, tapi kalau motivator sumbernya itu firman. Tapi motivator juga butuh daripada dia dengan kuasa Roh Kudus tentunya. Jangan sendiri menurut kepintarannya dan sebagainya. Pasti akan jadinya jemaat itu termotivasi hanya secara fisik, tapi tidak secara dari dalam, dari hati. Nah, kalau penyampai firman itu membangun, menasehati, menghibur. Tapi kalau motivator itu menguatkan, mendorong, menasehati. Penyampai firman atau nubuat itu memberi arah profetik, pewahyuan. Tapi kalau motivator itu mengangkat semangatnya, itu bedanya. Nah, kalau disalahgunakan itu bahaya. Kalau penyampai firman itu disalahgunakan bahaya. Saya dapat suara dari Tuhan, padahal tidak. Harusnya dia murni, jujur. Kalau dari Tuhan ya dari Tuhan, kalau enggak ya enggak, tidak berbicara. Karena dia murni pemberita firman. Tapi kalau motivator itu kalau tanpa firman, tanpa diuji itu bisa menyesatkan orang. Itu bahayanya. Bisa jadi motivasi kosong tanpa dasar firman. Jadi kalau seorang pemberi firman atau penyampai nubuat itu dia karena ada karunia roh yaitu bernubuat, tapi kalau motivator itu karunia rohnya menasihati. Ini dia bedanya. Ini yang terakhir. Jadi kesimpulannya, seorang penyampai firman itu menyampaikan firman, dia ada karunia roh bernubuat. Tapi kalau seorang motivator, karunia rohnya itu adalah menasihati. Ini saling melengkapi. Kalau tidak punya karunia untuk bernubuat, jangan berusaha bernubuat. Nanti akan terjadi tidak seperti petinju memukul angin, seperti orang berlari tanpa tujuan. Sebaliknya, kalau jadi seorang penyampai firman lalu dia berusaha untuk memotivasi jemaat padahal dia karunianya bernubuat, maka yang terjadi adalah bahwa dia akan bisa stres sendiri. Karena apa? Berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang tidak seharusnya dia sampaikan. Jadi saudara, itulah perbedaan antara seorang penyampai nubuat dan seorang motivator. Maka dari itu jalanilah panggilanmu masing-masing. Motivator tanpa tuntunan firman Tuhan itu juga akan menjadi seorang yang hanya apa bedanya dengan motivator dunia. Motivator di dalam Kristus itu penuh dengan karunia motivasi yang namanya karunia menasihati. Seorang penyampai firman juga ada pengurapan, ada roh untuk karunia roh bernubuat. Tanpa roh
bernubuat, seorang yang menyampaikan firman dengan dia bernubuat, maka spirit sekarang jemaat itu pintar-pintar, saudara. Jemaat bisa merasakan ini bukan dari Tuhan ini, karena Roh Kudusnya roh yang sama. Nah, saya percaya melalui dunia firman ini biar kita semakin paham ada dua pribadi ini, yaitu orang yang diberi karunia bernubuat, dia adalah penyampai firman Tuhan, penyampai suara Tuhan. Ada orang yang dikaruniai karunia roh menasehati, itu memang dia dipakai Tuhan untuk menjadi seorang motivator bagi orang lain. Tentu motivator karena Roh Kudus, bukan karena dirinya sendiri atau dia punya maksud-maksud sendiri, karena semua adalah karunia roh. Yeshua Mashiach, bless you.